Baik, untuk pertemuan pertama ini kita belajar tentang konsep dasar HIV ya. Buku yang dipakai untuk pembelajaran HIV ini adalah buku wajibnya Asuhan Keperawatan pada Pasien yang Terinfeksi HIV/AIDS yang ditulis oleh Prof. Nur, saya, Pak Tarno, dan Ibu Fitriana Kurniasari. Ya. Nah, saudara-saudara pasti sudah belajar ya tentang HIV itu apa? HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus ya. Yang virus yang didapatkan menginfeksi pada manusia, kemudian dia bisa menyebabkan AIDS ya. AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu merupakan kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Ini ada sejarahnya, dimulai tahun 83 itu sudah mulai bisa diisolasi ya. Zaman dulu pertama kali HIV dianggap ditularkan dari simpanse ke manusia ya, tapi itu tidak saya temukan buktinya, tapi di beberapa catatan sejarah dianggap demikian. Kemudian beberapa ilmuwan bisa mengisolasi, kemudian menemukan virusnya, kemudian tahun 86 mulai diberi nama, ya, dan seterusnya ya. Ini adalah milestone dari sejarah ya. Sampai tahun 2001 itu kemudian sudah ada Global Fund untuk penanganan HIV/AIDS ya. Untuk di Indonesia sendiri, HIV/AIDS itu dimulai dari para turis ya, ditemukan pertama kali di Bali ya. Kemudian sampai terus berkembang sampai sekarang ya, karena adanya banyak hal ya. Nah, ini yang saya temukan penyebaran peta HIV di dunia itu terakhir diupdate tahun 2005 ya. Di Indonesia sendiri saya beri warna merah itu sudah ada sekitar 190.000 sampai 210.000 tahun 2005 ya. Yang tahun 2020 tidak diketahui ya. Kemudian angka kematian ya di Indonesia memang warnanya kuning ya, tidak merah seperti di Afrika. Kemudian ini yang data tahun, sebentar saya kecilkan, tahun 2019 ya. Antara orang yang hidup dengan HIV, yang baru terinfeksi, kemudian kematian ya. Ternyata kalau kita lihat dari jumlah anak-anak, kemudian laki-laki dan wanita itu berbeda ya trennya ya. Untuk angka kematian yang paling tinggi death rates itu adalah pada laki-laki ya. Sedangkan yang paling rendah adalah pada anak-anak ya. Kemudian demikian juga orang yang terinfeksi, ternyata terinfeksi baru juga yang paling tinggi pada laki-laki ya. Mungkin karena sekarang kalau di Indonesia banyak karena LGBT ya. Yang paling banyak itu ada banyak sekali diteliti oleh mahasiswa gaya Nusantara dan lain-lain ya. Ini kok nggak mau ya. Nah, tahun 2017 data terakhir dari UNAIDS itu di Indonesia yang terinfeksi baru ada 49.000, kemudian yang menderita sekian, yang sudah mendapatkan ART hanya 14% ya. ART itu obat-obatan untuk pasien yang terinfeksi HIV/AIDS, namanya ART. Dan untuk kematiannya 39.000 ya. Cukup tinggi untuk di Indonesia. Setelah saya telusuri data WHO, ya ternyata di Indonesia itu nggak ada data. Ya, ini yang menarik ini. Jadi mulai tahun 2003 sampai 2019 terakhir ya. Kalau negara-negara lain ada rapi gitu sampai 2020. Kita terakhir ada sampai 2019, nggak ada data 2020, dan itu pun kosong ya. Berapa coverage ART-nya, kemudian berapa orang yang menerima ART, kemudian berapa orang yang
hidup dengan HIV atau ODA-nya berapa itu tidak dicatatkan di WHO. Saya sendiri juga tidak paham kenapa. Mungkin karena data kita kurang bagus ya. Karena ada tidak sinkron dan mungkin nggak wajib melaporkan ke WHO. Saya nggak paham ya. Nah, saudara, yang perlu saudara-saudara pahami bahwa HIV ini merupakan fenomena gunung es. Jadi yang tercatat kasus terdeteksi 630.000 sekian itu, kita tidak tahu sebenarnya yang HIV AIDS itu berapa di masyarakat. Kenapa demikian? Karena HIV ini sangat berkaitan erat dengan stigma ya, stigma dan diskriminasi. Jadi banyak sekali yang tidak melaporkan, yang tidak berobat, yang tidak mau berurusan dengan petugas kesehatan, karena kalau ketahuan HIV positif, dia akan dikucilkan dari masyarakat, tidak mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain. Mungkin sekarang sudah berkurang ya, tapi masih banyak ya stigma. Tahun 2000 berapa ya? 2017 saya rasa saya penelitian di daerah Madiun, Nganjuk, kemudian Tulungagung, itu masih ada warga yang bahkan dia banyak yang menyembunyikan, hampir 100%. Satu orang saja yang ketahuan ya, yang tidak menyembunyikan statusnya kepada masyarakat sekitar. Karena dari salah satu responden itu, pada saat dia ketahuan HIV, itu sempat mau dibakar rumahnya, dia diusir dari rumah dan lain sebagainya. Itu masih ada di masyarakat kita, sehingga ini yang menyebabkan fenomena gunung es ya. Yang tidak tampak itu justru lebih banyak. Ini adalah data HIV/AIDS terakhir, data 2019 ya. Tidak dilaporkan berapa jumlahnya, tapi yang diketahui hanya persentase ya. Heteroseksual 42% ya, sorry. Kemudian homoseksual atau biseksual ya, itu 4%. Homoseksual ini ya homoseksual plus karena masyarakat kita belum menerima orang yang homoseks, maka selain dia LGBT atau selain dia sebenarnya LSL, lelaki dengan suka lelaki atau perempuan yang menyukai perempuan, dia juga menikah ya, sehingga ini yang menyumbang 4%. 40% dari IDU ya, pengguna narkoba suntik ya. Kemudian dari transfusi darah itu sekitar transfusi darah berapa ya? 0%, kemudian dari transmisi perinatal selama persalinan itu 1% dan tidak diketahui 13%. Dan ini saya rasa sudah nggak perlu saya sebutkan lagi ya, banyak data-data epidemiologi yang menunjukkan bahwa selain HIV, kemudian coverage ART-nya masih belum terlalu bagus di tempat kita. Begini ya, ART itu masalahnya ada banyak sebenarnya ya, karena meskipun gratis itu banyak yang namanya loss to follow up itu juga banyak ya. Saya lanjut saja, dan kenapa HIV/AIDS itu penting, karena ternyata ya menghabiskan banyak uang ya, seperti dengan COVID-19 ini kan menghabiskan banyak uang negara ya. Ini adalah faktor penyebab akselerasi penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Yang pertama adalah industri seks yang berkembang sangat cepat ya. Kemudian prevalensi penyakit kelamin, frekuensi penggunaan kondom, terutama di antara pekerja seks komersial itu sangat rendah ya. Karena kalau dia mengatakan harus pakai kondom, nanti pelanggannya nggak mau, atau pakai kondom dong karena saya HIV/AIDS, pasti ya pelanggannya nggak mau lagi. Pastinya akhirnya dia menyembunyikan statusnya ya. Urbanisasi dan migrasi penduduk yang tinggi, termasuk industri pariwisata ya. Industri pariwisata itu yang pertama kali mengenalkan HIV/AIDS kepada Indonesia ya. Pemakaian IDU ya, pemakaian injeksi jarum suntik yang tidak steril, ini saya dapat cerita yang beneran ya dari pasien HIV/AIDS yang IDU itu
pasien HIV/AIDS yang IDU itu dia menggunakan apa untuk mengaduk obat-obatannya itu menggunakan bekasnya jarum ya. Bekas jarum yang dipakai kemudian disuntikkan bersama-sama ya. Sehingga dalam mereka mengatakan satu letting ya. Satu letting saya itu sudah meninggal semua, tinggal saya gitu ya. Jadi mengatakan letting ya seperti apa namanya satu teman sekolah gitu dia mengatakan. Nah, di mana HIV/AIDS dapat menyerang ya? Ya, ini saudara-saudara pasti sudah tahu ya, dia menyerangnya adalah menyerang sistem kekebalan tubuh kita ya, sel B ya. Ini adalah perkembangan HIV menjadi AIDS. Sebenarnya kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia berkembang sangat lama ya, dari terkena, tertular, sampai manifestasi AIDS itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Jadi mulai tertular, kemudian ada namanya periode jendela, itu 3-6 bulan. Window period. Kemudian ada HIV positif itu 5-10 tahun, bisa lebih dari ini. Ya. Baru kemudian timbul manifestasi AIDS itu 1-2 tahun. Jadi bisa saja tertular, baru manifestasinya timbul beberapa tahun kemudian. Ya, bisa sampai 15 tahun kemudian baru jadi AIDS. Tapi kalau daya tahan tubuhnya jelek, memang biasanya 1 tahun itu sudah timbul gejala. Ada beberapa yang seperti itu. Ini adalah beberapa infeksi oportunistik yang banyak ditemui ya. HIV plus penicilliosis marnevia ya. Ini sebenarnya penicilliosis ini adalah gejala lanjut ya. Jarang saya temui di Indonesia karena di Indonesia biasanya meninggalnya karena infeksi oportunistik yang diare, kemudian semakin ke sini karena kesadaran akan kebersihan makanan yang cukup baik, banyaknya itu si tokso ya. Tokso itu juga karena kebersihan ya. Tokso yang banyak. Kandidiasis itu banyak di pasien-pasien Indonesia. Nah, kandidiasisnya ini bukan hanya di mulut ya, bukan kandidiasis oris gitu, bukan hanya oralnya yang kena, tapi seluruhnya sampai ke anus itu terkena kandidiasis ya, sehingga meninggalnya bisa juga karena kandidiasis. Kalau kita lihat ini, daerah lidahnya itu sampai seperti ini, sehingga makanan memang tidak bisa masuk sama sekali. Herpes yang banyak, herpes simplex, ini salah satu infeksi oportunistik. Kemudian sifilis, ya. Nah, kalau HIV dengan tumor, ini terjadi pada pasien yang mengalami HIV-nya itu panjang ya. Jadi apa namanya HIV-nya lebih dari 10 tahun itu biasanya infeksi oportunistiknya itu tumor. Mulai tumor abdomen, di kaki, di kelenjar getah bening, tumor otak, dan tumor di daerah hati. Itu biasanya yang HIV-nya lama ya, yang kebersihan dirinya bagus, yang dia tidak mengalami diare, tidak mengalami PCP, itu biasanya meninggalnya karena tumor. Ya. Kemudian sarkoma kaposi ya. Kalau sarkoma kaposi ini banyak di Indonesia ya. Kemudian yang banyak lagi di apa namanya? Di pasien-pasien Indonesia itu saat ini adalah dengan tokso ya. Toksoplasmosis itu kan ada banyak karena kebersihan juga ya. Bahan-bahan maksudnya sayur, air itu masih tercemar oleh tokso, virus tokso, kemudian karena kebersihannya yang kurang menginfeksi pasien. Yang sekarang banyak sekali di Sutomo itu adalah tokso, HIV dengan tokso ya, tokso yang menyerang otak ya, tokso pada otak. Virus HIV, saudara, mungkin yang belum belum membaca, saya rasa pasti sudah tahu ya, ada di cairan darah yang paling banyak, kemudian cairan air mani atau semen ya, bukan di spermanya, tapi di semennya, sehingga kalau orang HIV orang yang terinfeksi HIV kemudian menginginkan memiliki anak, itu bisa dengan pemurnian sperma. Ya.
Kalau laki-lakinya yang HIV, perempuannya yang nggak HIV biasanya dengan pemurnian sperma, kemudian hamilnya dengan bayi tabung ya. Dari cairan vagina dan air susu ibu dalam konsentrasi yang sedikit. Nah, prinsip penularan HIV yang perlu diingat ya nanti kalau termasuk dalam kewaspadaan universal ya, harus ada satu orang yang positif HIV. Jadi kalau nggak ada yang positif, ya nggak bisa menularkan. Ada kegiatan yang memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh ya. Kegiatannya itu apa saja ya, bisa berciuman ya, ciuman bibir ya, bukan pipi ya. Kemudian melakukan kegiatan seksual, IDU tadi, kemudian kegiatan perinatal ya antara ibu ke janin ya, kemudian menyusui, kemudian dari pasien ke petugas kesehatan melalui cairan atau petugas kesehatan ke pasien. Dan dikatakan menular jika ada orang yang belum terinfeksi itu tertular. Jadi dari penularan itu dari orang yang sudah terinfeksi kepada orang yang belum terinfeksi. Kemudian prinsip yang lain disebut sebagai EC, ya, exit, keluar dari tubuh orang yang terinfeksi tadi. Pada saat exit, virus HIV-nya itu harus survive ya, harus hidup. Kalau dia misalnya dari darah tapi darahnya sudah kering itu tidak bisa menular. Terus sufficient jumlahnya atau konsentrasinya itu harus cukup. Karena itu pada pasien-pasien HIV yang menginginkan memiliki anak, maka viral load-nya, jumlah virusnya itu akan dengan pemberian ART itu akan diturunkan sedemikian rupa sehingga jumlah atau konsentrasinya itu tidak cukup untuk menulari anaknya. Ya, banyak loh pasien HIV yang hamil melahirkan anaknya tidak tertular HIV itu banyak ya karena sekarang ART sudah cukup maju ya. Enter itu HIV masuk ke tubuh manusia. Ya, jadi prinsipnya virus HIV harus keluar dari tubuh orang yang sakit dalam jumlah yang cukup, masih hidup, baru masuk ke tubuh orang yang sehat untuk bisa menular. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana terjadi perpindahan cairan tubuh ya, dari ibu ke janin pada saat hamil, proses melahirkan, menyusui, ini kegiatan seksual ya, baik itu ini antara heteroseksual, ini oral seks, anal seks itu semua bisa menimbulkan pertukaran cairan. Rantai penularan HIV ya di Indonesia dan di banyak negara ini mirip ya. Kalau di Indonesia bisa dari PSK, penjajah kerja seks komersial yang sangat banyak juga sekarang sangat menyedihkan ya. Di tempat kita ada LSL ini yang konsentrasi HIV prevalensi HIV-nya cukup tinggi, yang mungkin nanti harus kita perhatikan betul-betul ya antara LSL ini sudah dibina oleh petugas kesehatan ya dalam berbagai hal ya. Dan mereka pengetahuannya bagus ya. Tapi penggunaan kondom dan lain-lain ternyata kemarin beberapa mahasiswa melakukan penelitian juga tidak bagus ya, meskipun sudah tahu kalau anal seks antara sesama lelaki itu menimbulkan penularan ya dia nggak pakai kondom ya. IDU dan ini ya ada di Indonesia LSL ini biasanya juga dengan perempuan ya karena norma masyarakat kalau dia LSL benar-benar gitu kan akan dikucilkan ya sehingga dia untuk mengkamuflase biasanya dia juga berhubungan dengan perempuan ya. HIV tidak menular melalui ini saya rasa tahu ya kalau zaman dulu waktu saya masih muda pertama kali HIV itu ada orang-orang itu sampai takut ke kolam renang, takut untuk menggunakan toilet umum, takut untuk bersalaman ya. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk ya, yang menular melalui gigitan nyamuk itu
malaria, kemudian DBD ya. Ya. Bersalaman atau bersentuhan tidak ya. Jadi keringat tidak menularkan HIV. Halo? Ya. Berpelukan atau ciuman pipi ya, kalau ciuman bibir ya. Menggunakan peralatan makan dan minum bersama dan tinggal serumah itu tidak menularkan HIV. Ini yang terkenal ya slogannya, A, B, C, D, E ya. Tetap setia. Jadi yang pertama tidak melakukan hubungan seksual kecuali dengan pasangan yang sah. Jadi kalau melakukan hubungan seksual dengan suaminya atau istrinya, ya. Dan pastinya sebelum menikah harus melakukan pemeriksaan dulu, ya. Kemudian kalau sudah punya pasangan ya setia. Penggunaan kondom ini kontroversi ya di Indonesia ya. Tetapi karena petugas kesehatan yang mengintroduksi kondom itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut di Indonesia, ya. Tetapi untuk para pekerja seks komersial dan LSL kita harus mengajarkan mereka untuk pakai kondom karena mereka meskipun ajaran agamanya melarang untuk A dan B, mereka tetap melakukan sehingga harus menggunakan kondom ya. Untuk pasangan yang sah pun, suami istri, kalau salah satunya itu tidak terkena HIV/AIDS, itu harus pakai kondom ya. Kemudian D, jangan menggunakan obat-obatan terlarang nafsa, dan edukasi. Ini adalah pilar pencegahan penularan HIV di Indonesia. Ada banyak dampak HIV/AIDS ya, mulai dampak kesehatan, dampak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya ya, yang dirasakan di Indonesia ya. Kemudian stigma, ini yang banyak membuat penanganan HIV itu terhambat ya. Memang orang Indonesia cenderung untuk ketakutan berlebihannya itu kemudian dimanifestasikan dengan memberikan stigma. Apapun diberi stigma ya, mulai TB diberi stigma. Kemudian orang gangguan jiwa diberi stigma, HIV, kemudian ini apalagi ya, COVID-19 ini lebih-lebih lagi ya. Cuma kalau COVID-19 nggak seperti HIV gitu ya. Tapi ya mungkin ya, kalau HIV itu kan dulu sampai mau dibakar rumahnya, diusir dari kampung dan lain-lain. Kalau COVID-19 saya rasa ya juga ya, ada beberapa perawat yang diusir dari kosannya ya karena takut. Stigma itu apa? Stigma adalah sikap negatif yang diberikan pada orang dengan HIV/AIDS atau cap buruk ya. Jadi orang HIV/AIDS itu adalah orang yang perilakunya nggak benar. Pasti karena dia pakai narkoba, pasti dia karena pekerja seks komersial dan lain sebagainya, sehingga dia mendapatkan HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah hukuman dari Tuhan. Padahal tidak semua ya, tidak semua pasien HIV/AIDS atau ODA itu karena perilakunya. Di Indonesia, proporsi yang sekarang banyak, yang paling banyak tadi saudara-saudara lihat adalah dari kaum heteroseksual. Kaum heteroseksual itu ya ibu-ibu biasa, ibu rumah tangga yang di rumah saja, yang mengurus suami dan anak-anaknya, itu malah banyak sekarang yang di Indonesia itu yang mengalami HIV/AIDS ya, dari suaminya. Dari suaminya yang pakai ini supir-supir, bapak polisi, gitu banyak ya. Oh my God. Ya, mendorong keterpinggiran ODA dan mereka yang rentan terhadap infeksi ya. Dan hal ini, stigma ini menyebabkan kurang dihargai, merasa malu, kemudian dia akhirnya tidak menyebutkan statusnya
kalau saudara-saudara pernah ketemu dengan HIV, pasien-pasien HIV, mereka tidak akan, bahkan untuk ke rumah sakit pun itu kenapa ART-nya tidak kontinu atau apa namanya, apa tadi saya menyebutkannya, lost to follow up, itu karena dia takut ditanya oleh keluarganya, takut ditanya oleh ibunya, takut ditanya oleh tetangga, temannya, kamu ke rumah sakit apa? Kenapa gitu ya? Dia hanya akan ketahuan biasanya kalau sudah jatuh pada AIDS ya. Tapi kalau HIV biasanya sering-sering ke rumah sakit, maka infeksi pada saat AIDS pun yang disebutkan kepada orang adalah infeksi oportunistiknya. Kamu sakit apa? Sakit TBC ya. Meskipun TBC itu ada stigma, tapi tidak seburuk HIV/AIDS. Kamu sakit apa? Sakit liver gitu ya. Infeksi oportunistiknya adalah hepatitis ya. Hepatitis meskipun menular, stigmanya tidak seberat HIV, tidak ada stigma ya, cenderung tidak ada stigma. Jadi dia nggak apa-apa. Kamu sakit apa? Sakit tumor gitu. Padahal itu infeksi oportunistiknya. Yang kalau saudara-saudara bergaul dengan orang HIV banyak, maka biasanya mereka alibinya atau yang dikatakan kepada orang sekitarnya, termasuk pasangannya adalah IO-nya. Ya. Diskriminasi ini pada awal-awal dulu banyak sekali ya. Banyak pekerja itu yang di PHK. Ya, kayak sekarang ya. COVID-19 banyak yang diusir dari rumahnya, kemudian dikeluarkan dari pekerjaan karena ketakutan yang berlebihan. Ya, kalau COVID-19 masuk akal ya karena sangat mudah menularnya, ngomong saja sudah menular. Nah, ini kalau HIV tidak semudah itu padahal ya, tapi memang ketakutannya itu zaman dulu sangat berlebihan. Kalau sekarang sudah lebih berkurang ya. Karena itu sekarang tren untuk penularan HIV di Indonesia sudah mulai bisa agak sedikit lajunya sudah mulai bisa diturunkan. Ini contoh diskriminasi ya. Para staf rumah sakit menolak memberikan pelayanan kesehatan pada ODA ya. Atasan memberhentikan pegawainya ya, dan seterusnya. Itu contoh diskriminasi. Nah, sebenarnya ini yang harus kita edukasi kepada ODA, bahwa dia itu memiliki peran dalam pencegahan HIV/AIDS. Karena itu di dalam penanganan HIV/AIDS, di dalam strateginya ada yang namanya peer group support ya, atau kelompok dukungan sebaya. Kelompok dukungan sebaya ini mendapatkan global funding ya, global funding dari Bank Dunia maupun dari WHO. Yang dukungan sebaya itu maksudnya ya orang-orang yang terkena HIV/AIDS itu yang banyak dilibatkan oleh dinas kesehatan di daerah-daerah untuk yang pertama adalah memberikan motivasi kepada teman-teman dan pasangannya untuk melakukan tes. Kemudian mendampingi ODA, menjelaskan tentang ART, menjelaskan tentang pengalamannya bagaimana, kemudian menjelaskan tentang bagaimana menghadapi keluarga ya, melakukan disclosure atau membuka status HIV/AIDS. Kalau saudara-saudara pernah berhubungan dengan pasien HIV/AIDS, lebih dari 90% pasien itu tidak mengaku bahwa dia sedang sakit AIDS, meskipun kepada ibunya. Jadi ada beberapa pasien itu yang, karena itu di ruangan HIV/AIDS tidak diberi nama ruangan HIV/AIDS gitu ya, diberi namanya lain ya. Jadi ada banyak yang saya temui, bahkan dia tidak mengaku pada ibunya sendiri. Mengakunya itu ya dia kena tokso di otaknya. Anaknya kan kejang-kejang, nggak sadar apa. Ibunya nggak tahu kalau dia HIV/AIDS. Nah, istimewanya penyakit HIV/AIDS ini ada undang-undangnya sendiri, sehingga kita sebagai petugas kesehatan tidak boleh untuk menjelaskan statusnya kepada orang lain kecuali diizinkan oleh ODA. Ya. Nanti saudara bisa dituntut, dipenjarakan ya. Ini
beberapa peran ya, saling memberi dukungan antar sesama ODA, melakukan diseminasi informasi ini yang sangat diberdayakan ya, memperluas jaringan layanan dalam memudahkan dukungan banyak hal ya, dan memutus mata rantai penularan. Pada saat saya, Prof. Nur, Pak Abu Bakar, penelitian di daerah, proyeknya itu selama 3 tahun ya, penelitiannya di daerah Lamongan, Kediri, Lamongan. Tadi yang saya sebutkan ya, Madiun, Kediri, Tulungagung, Ponorogo, dan satu lagi apa, daerah dekat-dekat sana, saya lupa. Tulungagung, Madiun, Kediri, Ponorogo, ya saya satunya lupa ya, nama daerahnya. Kita masuk-masuk gitu ya, ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, ditemani oleh penanggung jawab HIV di Dinkes setempat, misalnya Dinkes Ponorogo dan lain-lain. Itu kalau kita berkunjung ke rumah-rumah ODA, itu kita tidak boleh menggunakan label atribut petugas kesehatan ya, karena pasti dia akan ditanya loh, kenapa kok didatangin orang banyak, orang dengan plat nomor yang berbeda, pakai baju petugas kesehatan. Jadi kita tidak boleh menggunakan atribut petugas kesehatan. Nanti pasti dia akan menyampaikan kepada tetangganya, oh tamu, temannya dari mana gitu. Karena kalau enggak nanti dia akan didiskriminasi. Nah, untuk memudahkan kita melakukan outreach itu kita dibantu oleh peer group tadi. Dan nanti akan di follow up oleh peer group-nya dia yang akan mendampingi. Ya, jadi ada satu ODA yang mendampingi masing-masing orang itu yang dialokasikan oleh petugas kesehatan dari Dinkes itu. Misalnya ada 5 orang HIV baru, kemudian peer group support-nya orang yang ODA lama, yang peer group support itu ada berapa, dia akan dialokasikan untuk mendampingi, menjelaskan mulai HIV itu apa, bla bla bla. Tentu saja peer group support-nya ini sudah di briefing ya, sudah kayak pegawai tetap gitu ya. Tapi dia dibayar oleh LSM. Ada beberapa jenis pelayanan HIV/AIDS ya, yang nanti saudara-saudara belajarnya ada yang role play termasuk VCT ya, konseling dan testing sukarela atau VCT, ini saudara nanti akan belajar dengan Pupur ya. Prevention of Parents to Child Transmission PPTC juga dengan Pupur ya. Kemudian PITC, CST dan lain sebagainya. Ada banyak yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran HIV ya, karena kalau sudah HIV ya tidak bisa disembuhkan ya. Semua virus saat ini yang diketahui di dunia itu tidak bisa disembuhkan kecuali sembuh sendiri ya, seperti influenza itu sembuh sendiri ya. Jadi virus itu sifatnya sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Kalaupun ada ART dan lain sebagainya itu mengurangi perkembangbiakan ya, tapi tidak betul-betul bersih dari tubuh seseorang. Nah, kapan tes HIV dilakukan? Tes itu untuk mendeteksi keberadaan virus ya, atau antibodi. Dilakukan melalui penapisan darah dan organ ya sebelum transfusi atau transplantasi, kemudian dan melaksanakan surveillance, mendiagnosa infeksi HIV pada individu dan lain sebagainya. Untuk yang mengidentifikasi antibodi, kita yang saat ini ada ELISA, Western blot, dipstick ya. Sedangkan untuk mengidentifikasi virusnya sendiri pakai PCR ya. Tentu saja kalau antibodi ini ya tidak rapid test juga pakai antibodi ya. Tidak seakurat menggunakan PCR. Selalu tepatkah hasil tes? Tidak ya. Sebentar ya. Saya menjawab ini dulu. Karena apa? Karena satu, periode jendela. Yang kedua, kerusakan sampel. Kemudian regen rusak, kesalahan pada prosedur pelaksanaan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan hasil tes yang negatif ya? Jadi setelah VCT tadi, kalau hasilnya negatif, bukan berarti terus dia
sakarpe dhewe ya kalau bahasa Jawa itu, bukan ya, tapi tetap harus mempertahankan perilaku yang aman, mengubah perilaku berisiko, mempertahankan hasil tes yang negatif dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke perawatan holistik komprehensif berkesinambungan ya. Mind body spiritual ya. Jadi untuk keperawatan HIV yang yang komprehensif itu kenapa dibutuhkan? Karena orang yang hidup dengan HIV itu bisa mengalami banyak penyakit ya. Dan untuk perawatan HIV sendiri tidak bisa hanya petugas kesehatan ya. Dibutuhkan banyak jaringan ya, banyak hal yang harus diperhatikan ya, oral care, mental health, kemudian asuransi ya, BPJS dan lain sebagainya. Transportasi, kalau dia nggak bisa ngambil obat karena nggak ada transportasi, nggak punya uang ya nggak bisa. Penggunaan zat terlarang, edukasi, perumahan, employment, ini semua adalah jaring pengamanan yang harus diperhatikan pada saat perawatan komprehensif pasien HIV. Ini ada elemennya, ya, socio-economic support, ya. Tahun berapa itu ya di Indonesia setelah ada banyak pasien HIV/AIDS yang PHK, yang di PHK ya, pertama ada karena ada ketakutan itu banyak sekali yang perusahaan yang mem-PHK pasien HIV/AIDS, kemudian sampai di Indonesia sampai muncul undang-undang sendiri, undang-undang tentang HIV/AIDS, ya. Kemudian ada namanya mikrokredit, sampai sekarang kayaknya ada ya, untuk pasien HIV/AIDS. Ya, pasien yang HIV/AIDS boleh mengajukan mikrokredit itu. Kemudian dukungan nutrisi, dukungan untuk anak yatim, ya. Kemudian aspek hukum sudah punya undang-undangnya sendiri, ya, termasuk kita tidak boleh mendisclose status HIV seseorang, itu tidak boleh. Kemudian meningkatkan menurunkan stigma. Kemudian dukungan psikososial mulai VCT, spiritual, konseling, dukungan sebaya ya. Medical dan nursing care ya. Bagaimana perawatan infeksi oportunistik, ARV, kemudian terapi preventif, paliatif care. Nah, sekarang sedang digagas HIV dan keperawatan paliatif ya. Jadi HIV meskipun dia kondisinya masih bagus itu sudah masuk ke dalam perawatan paliatif. Kenapa? Karena dia merupakan penyakit jangka panjang ya. Jadi sekarang sedang dikembangkan di Indonesia, termasuk mahasiswa S3 keperawatan sedang mengembangkan keperawatan paliatif pada pasien HIV/AIDS. Perawatan terapi tradisional ini terbukti kurang efektif ya, hanya mengurangi laju pertumbuhan HIV. Apa tujuan keperawatan dalam perawatan komprehensif? Ya, mengurangi kecacatan dan kematian, meningkatkan kualitas hidup ya, memberikan asuhan keperawatan dan pencegahan. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan di dalam perawatan yang komprehensif itu ternyata banyak ya. People living with HIV/AIDS. Nah, ini di Indonesia disebut ODA. Itu ada peer support yang harus kita berdayakan ya. Perawatan spesialis, fasilitas perawatan spesialis seperti RSUD Dr. Sutomo ya. Dukungan emosional dan spiritual, dukungan self-care, itu penting ya, self-care, karena pasien HIV/AIDS yang sedang mengalami infeksi oportunistik itu tidak bisa merawat diri sendiri, kadang kita juga melibatkan peer support. Kalau saudara pernah praktik di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, pasti akan tahu ada beberapa kelompok sebaya yang ada di Dr. Sutomo yang memberi dukungan kepada teman-temannya, itu tidak dibayar loh oleh Sutomo, ya tidak dibayar. Tapi dia memang karena
mengalami kecerdasan spiritual ya, peningkatan kecerdasan spiritual, kemudian mendedikasikan dirinya untuk melayani teman-temannya yang sakit. NGO atau LSM ya, spiritual kelompok pemuda dan volunteer, kemudian health post ya, bagaimana pembagian sumber-sumber yang ada, kemudian perawatan tradisional, perawatan pada pada anak yatim ya, dan seterusnya ya, banyak ya. Nah, entry point-nya dari mana? Entry point-nya adalah dari VCT. Jadi orang yang berisiko tinggi, pasien HIV, itu kita sebenarnya kalau menurut undang-undang tidak boleh kemudian langsung diambil darahnya di tes HIV/AIDS. Kecuali di UGD gitu ya, kita itu sebenarnya juga nggak boleh kalau menurut undang-undangnya. Di UGD kita curiga kenapa dia kok panasnya nggak jelas gitu ya, panas tubuhnya panas naik turun dengan gejala yang mengarah kepada HIV/AIDS, kemudian kita ambil darahnya untuk rapid test gitu ya. Kalau tanpa persetujuan sebenarnya menurut undang-undangnya nggak boleh. Tapi untuk melindungi petugas kesehatan, karena petugas kesehatan juga ada banyak yang tertular HIV/AIDS, maka diperbolehkan ya. Jadi pintu masuknya dari VCT ya sebenarnya semua, baru kemudian memasuki pelayanan komprehensif ini. Pelayanan dan dukungan ODA yang komprehensif itu mulai HIV negatif, pencegahan, kemudian kalau sudah terpajan bagaimana? Ya tadi ya mendapatkan PMTCT ya. Kalau sudah HIV positif dan AIDS apa saja ya, mulai perawatan, mulai dari konseling dan testing VCT, kemudian terapi, dukungan psikososial spiritual, pengobatan komplementer dan seterusnya ya, sampai kalau terminal. Nah, yang berubah sekarang perawatan paliatif ini tidak hanya di terminal, tetapi mulai HIV positif sudah masuk ke dalam perawatan paliatif yang sekarang sedang dikembangkan modelnya di Indonesia. Ini adalah beberapa perawatan komprehensif berkesinambungan ya. KDS itu kelompok dukungan sebaya atau peer group. Tujuannya ada beberapa ya, mulai menurunkan stigma, dukungan sosial, sistem rujukan, pendidikan dan latihan ya. Ini adalah interaksi antar komponen ya, mulai kalau pengobatan dan perawatan apa saja ini ya, VCT, PMTCT, profilaksis, pengobatan infeksi oportunistik, terapi ARV atau ART, dan seterusnya. Dukungan psikologis apa? Dukungan sosial ekonomi, dukungan HAM dan hukum ya. Banyak ya. Dikelilingi oleh banyak orang ya, mulai dokter, konselor, relawan sosial, perawatan paliatif, perawat, farmasi, ahli gizi, dan seterusnya. Nah ini perawatan peran perawat ya. Mulai perawatan akut, kronik, promosi pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan paliatif, dukungan mental, advokasi, dan seterusnya. Nah, itu panjang lebar yang saya ini kan dari topik hari ini. Ada